Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Idul Fitri, maka aku mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semua viewer-viewer terkasihku yang ada di channel Suwida Limo ini. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Masih dalam suasana Idul Fitri. Meskipun ada ketidakbarengan, nggak ada masalah, semua tinggal pilihannya masing-masing. Karena aku berlebaran itu Idul Fitrinya, sholat idnya itu jatuh pada hari Jumat. Kemudian sebagian teman kita yang lain jatuh pada hari Sabeah, ya. Jadi ada yang Jumat, ada yang Sabeah, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Nggak ada masalah, ya silakan pada pilihan masing-masing. Tetapi bagaimanapun kita sekarang masih dalam suasana Idul Fitri, maka seperti tadi yang aku bilang, Gus Beti mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya untuk semua viewer-viewer terkasihku di channel Suwida Limo ini. Oke, kita akan buka bincang-bincang kita ya di awal Syawal ini ya. Seperti berita yang baru aku terima ya, nanti aku setel baru aku kasihkan penjelasan. Penjelasannya itu cukup simpel ya, tapi beritanya kalian dengar dulu ya, cukup audionya saja ya. Kalau videonya nanti silakan kalian cari sendiri. Assalamualaikum, marhaba. شكرا لكتابك السام على كل المعاملة الكويسة. شكرا للأكل والشرب. Reaksi marah Israel saat Hamas akrab bercanda dengan Sandra hingga ucap terima kasih dibebaskan. Hamas telah membebaskan 4 tentara wanita Israel yang menjadi sandera di Gaza pada Sabtu 25 Januari. Dalam pembebasan itu, Hamas menerbitkan video yang memperlihatkan kondisi keempat tentara wanita Israel. Terlihat keempat sandera menggunakan seragam semi-militer saat hendak dipulangkan. Hamas sempat memberikan formulir pembebasan tahanan kepada masing-masing sandera. Tak hanya itu, militan Palestina ini juga memberi sertifikat berbingkai dan gantungan kunci bergambar bendera Palestina. Bahkan keempat sandera mengucapkan terima kasih kepada Hamas dalam bahasa Arab. Mereka berterima kasih lantaran perawatan yang diterima meski menjadi sandera. Pejabat Israel pun mengatakan para sandera dalam kondisi normal dan tidak ditemukan luka. Namun video yang diunggah, Hamas mendapat kecaman dari juru bicara militer Israel, Daniel Hagari. Ia mengatakan video pembebasan yang diunggah Hamas merupakan sebuah propaganda. Pasalnya, keempat wanita itu pernah muncul dalam sebuah video dengan kondisi babak belur. Bahkan Kementerian Kesehatan Israel mengatakan para sandera yang dibebaskan diberi obat oleh Hamas. Hal itu dilakukan agar para sandera tampak bahagia. Assalamualaikum, marhaba. Syukran likitab. Gitu ya. Sudah kita dengar beritanya. Jadi ya, kita ini masalahnya ditentukan, bukan menentukan. Agak repot nanti kalau kita ngomong Hamas ya, videonya di-delete. Kita ngomong Israel di-delete. Jadi harus pandai-pandai kita Sriwil. Hamas, terus Hamas diganti apa kalau Israel diganti Sriwil? Bahwa yang sikap fair gitu loh ya. Sikap fair apa adanya, bercerita, berterbuka, dan kita sama-sama menuju ya suatu cita-cita kedamaian gitu ya. Kenapa harus kalau misalkan nulis Israel terus nanti di-delete, supaya nggak di-delete, akhirnya teman-teman mensiasati ditulislah yang Sriwil lah, yang lain-lain lah, terus Hamas juga begitu. Kenapa? Kan bukankah memang nama itu harus disebut supaya informasinya menjadi jelas gitu. Yang penting kan semua kita punya niat baik untuk menciptakan perdamaian dunia, kan begitu seharusnya. Tapi kalau sudah perlakuannya juga tidak apa ya, tidak objektif ya, jadinya agak repot juga. Tapi oke lah, aku akan tetap sebut Hamas, mau di delete juga terserah. Ya. Karena niatku baik, bagaimana kita menciptakan perdamaian dunia ini. Tentunya sesuai dengan kapasitas yang aku mampu. Ya, aku mampunya begini ya begini. Oke. Dari apa yang kita lihat tadi,
intinya ya, Hamas itu perspektifnya kan Islam. Islam punya aturan main dalam perang, nggak boleh sembarangan, ya. Dia perspektifnya kan Islam, dan dia kali ini benar-benar menerapkan aturan main Islam. Bagaimana seharusnya peperangan itu dilakukan, khususnya menangani tawanan, apalagi ini 4 wanita Israel yang ditawan. Ya, dan dari pengakuan mereka, dan hebat juga ya, ternyata tentara Israel yang 4 itu wanitanya itu pandai juga berbahasa Arabian ya, karena memang mereka satu rumpun kan, antara bahasa Semitik itu satu rumpun, sama-sama Semitik, yang satu Arabian, yang satunya lagi kalau Israel itu kan bahasanya ya Ibraniun, ya, Arabiun, Ibraniun, ada yang bilang Aramaik, ada yang bilang Ibrani, itu terserah sebutannya. Tapi intinya mereka dalam satu rumpun bahasa yang sama, Semitik, ya, karena nenek moyangnya, kakeknya juga sama. Gitu. Sebetulnya ini pertengkaran antar cucu. Dan aku berkali-kali bilang ini nggak bisa diselesaikan secara politis. Sejak tahun berapa itu? Perdana Menteri Israel itu masih Menahem Begin, gue masih ingat. Gue mengikuti perkembangan ini sejak gue masih SMP. Sekarang umur gue sudah lebih setengah umur. Berarti kan gue terus mengikuti perkembangan. Sejak Menahem Begin mengadakan kesepakatan lama Anwar Sadat, yang sekarang dua-duanya sudah nggak ada. Ya, bagaimana peristiwa Golan juga gitu. Nanti ada Perdana Menterinya Moshe Dayan yang kejamnya juga minta ampun. Seperti baca laut mata satu itu. Ya, makanya dari perenungan gue, nggak akan bisa ini diselesaikan kalau perspektifnya politis. Karena apa? Masing-masing tidak fair. Maka kembalilah ke teologis bahwa mereka berasalkan, ya, kalau bahasa Ibraniunnya itu apa ya? Benai ab ehad. Benai itu benih. Jadi bahasa kita benih itu dari sana. Benai itu bibit. Benai af ehad. Jadi kalau perkataannya benai itu benih, af ehad itu satu. Jadi Israel dan Arab ya itu berasal dari benih yang sama, benih yang satu gitu loh. Benai af ehad itu semboyan-semboyan dulu itu tertulis begitu. Ya, kembali ke akar sejarah mereka bahwa mereka berdasarkan dari benai af ehad, satu bibit yang sama. Kalau kita tarik ya nanti ketemu Ismail Ishak, kita tarik ke atas baru ketemu Bapak Abraham atau Ibrahim. Sudah, sama-sama saudara ya sudah, saling memaafkan, hidup berdamai. Cuman karena politis akhirnya, sebetulnya dengan politis sih boleh, asalkan kepentingannya itu diabaikan. Masalahnya kan Amerika berbicara atas dasar kepentingan apa? Minyak. Kan di sana sebetulnya permainannya. Ya, maka dulu itu ada istilah war for oil, jadi perang untuk minyak. Ya, oke. Di situ kita lihat bagaimana Hamas itu memperlakukan tawanannya itu secara baik, dan itu diakui oleh yang ditawan. Diakui gitu loh. Diperlakukan secara baik, secara manusiawi. Tapi begitu masih dituduh sebagai propaganda, katanya si Daniel, pejabat dari kemiliteran Israel. Kan berarti kan memang dasarnya mau rame gitu loh ya. Kok orang berbuat baik dituduh propaganda? Ya ditanyai langsung, itu kan tentara dia. Ditanyain langsung aja orangnya, dan orangnya suruh minta jujur. Jangan bilang dulu ada video-video gini. Kalaupun dulu video ada terlukanya itu karena apa? Kan harus ditanyai dulu. Ya. Jadi ada aturan-aturan main dalam Islam itu, dan Hamas kali ini dia menerapkan aturan main dalam Islam. Ya, bagaimana tawanan perang itu harus diperlakukan dengan baik, dengan manusiawi. Ya, dan kita lihat tadi cantik-cantik, seger-seger dan gembira dan bahagia. Dan mereka sendiri mengatakan diperlakukan secara baik, atau kalau bahasa kita secara manusiawi. Begitu, ya.
Tapi kan dasarnya Israel dibantah katanya propaganda. Bukan main. Bukan tinggal ditanya langsung, kan itu kan tentara mereka. Bagaimana kamu diperlakukan? Ya. Bisa ditanya langsung. Aku jadi ingat peristiwa tahun 79 nggak salah. Iya, tahun 79. Jadi kita sebut revolusi aja ya, karena dia bukan evolusi, dia revolusi. Bagaimana dari kekuasaan Syah Iran si Pahlavi itu kemudian dioper handle oleh para mullah itu ya. Makanya sekarang pimpinan tertinggi disebut ayatollah itu kan. Jadi ayatollah itu gelap, seseorang yang punya kapasitas dan otoritas ilmu agama juga memimpin tata kelola negara. Itu tahun 79 ingatku. Ya 79 ya. Ya kurang lebihnya tahun-tahun itu. Kan Amerika juga cawe-cawe karena si Shah Pahlavi ini itu anak emasnya Amerika. Makanya kalau ada yang bilang Iran itu mesra dengan Amerika, iya kapan? Mesra itu sejak pemerintahannya dipegang oleh si Pahlavi ini. Ya, setelah di para ayatollah ini berkuasa, enggak begitu. Jadi kadang-kadang informasi itu dipotong, ya entah itu sengaja atau enggak, sehingga menimbulkan kesan dulu itu ya Iran tuh bestie dengan Amerika. Jadi terkesan sekarang itu sebetulnya perang sandiwara gitulah image yang mau dibangun. Ya. Makanya kita sebagai netizen juga harus cerdas melihat berita itu, karena ada yang dipotong. Dia nggak sampaikan sejak kapan bestinya dengan Amerika dan pada waktu itu siapa penguasa Iran. Gitu loh, ya. Jadi harus dikelirkan tuntas gitu. Yang aku mau sampaikan, dulu itu juga ada tawanan, kalau waktu itu tawanan dari Amerika. Itu diperlakukan dengan baik oleh Iran. Gue masih ingat pakai hem putih, celananya hitam, duduk bareng. Sampai makan itu gue lihat itu piringnya tuh piring ketika kita makan. Ya kebetulan gue kan pernah kerja di hotel gitu loh. Hotel bintang juga ya, bintang 4 ke bintang 5. Jadi bukan berarti gue pernah tidur di hotel bintang 5 ya, duit dari mana. Gue dulu marketing ya, pernah marketing di hotel. Itu kalau kita lihat piring makannya saja itu sekelas piring hotel bintang 5. Tawanan dikasih makan, piringnya saja itu sekelas piring kerja makan yang dipakai oleh piring hotel-hotel bintang 5. Mewah, pakaiannya bagus, putih, celana hitam gitu. Berderet ada berapa gitu aku lupa, aku sempat lihat itu dulu. Iran memperlakukan dengan baik tawanan perang itu. Ya. Nah, ini kadang-kadang mereka membabi buta ya, tidak melihat ini bagaimana sebetulnya aturan main dalam Islam itu ketika perang. Ya, apalagi tadi sama si Daniel dari Israel dia bilang itu propaganda. Artinya dia nggak mau atau nggak berani atau nggak siap mengakui kebaikan dari yang di luar dia. Itu sebuah kekerdilan berpikir seperti itu ya, nggak berani berpikir objektif ya. Nah sekarang ini ya si Trump itu kan ngajak sudahan perang. Jadi Trump itu modelnya ya, ketika dia memulai perang dia wait and see. Ketika dia di atas angin itu dilanjutkan sampai ludes itu. Tapi kan dia kena batunya. Sebetulnya kan dia sudah ingatkan beberapa waktu sebelum dia berkuasa, presiden-presiden yang lalu itu nggak serta-merta berani nyerang Iran. Kok dia dengan model koboynya semua mau diatur. Katanya champion demokrasi, tapi seperti banci tukang ngurusi rumah tangga orang. Orang mau demokrasi mau apa itu urusan mereka, kok kamu ikut-ikut. Selama dia nggak ganggu kamu, apa urusanmu? Mau menggantikan rezim segala. Katanya champion demokrasi. Kok begitu kelakuannya? Seperti banci aja. Banci itu gitu, suka ngurusin. Banci karakter maksudku ya.
bukan physically tapi karakter. Gitu. Kalau kamu laki-laki ya kamu berkarakter laki-laki. Nggak usah ngurusin rumah tangga orang lain. Karena setiap orang punya aturan. Gitu. Ini yang Venezuela alasannya yang ini yang alasan kan bisa dicari. Itu nggak ada pantas gitu loh. Melanggar etika pergaulan dalam rumah tangga. Ini rumah gue nggak boleh nyampuri tetangga gue. Mau apa saja ya sudah, itu hak dia selama nggak mengganggu gue. Masa gue hari ini lu masak terong ya, besok masak kobes ya, besok masak tewel ya, mau gue atur gitu. Mau masak apa ya terserah, tulisan dia yang makan dia kok. Itu namanya etika. Ya. Bagaimana orang bisa dibilang dia hidup di zaman modern sebagai mana manusia modern, tapi etikanya zaman batu. Jadi dia telat lahir, harusnya lahir di zaman batu dulu. Ya, orang beretika itu tidak semuanya diselesaikan dengan kekerasan. Dan itu pilihan terakhir kalau memang ada alasannya. Ini alasannya apa? Apa alasannya? Nah, sekarang ini ketika ya Amerika di bawah angin ya, karena berapa triliun itu biaya perang itu juga nggak mudah. Dan dia takut lah kalau ada impeachment nanti kan ada sidang juga di sana. Ya. Suasananya dia bilang tidak, dia bacain tidak menguntungkan, mau disudahi gitu loh. Jadi dia yang ngatur, dia yang memulai perang, dia yang mengakhiri perang. Kok enak dasmu? Coba kalau dia di atas angin, dilumatkan habis itu. Makanya dia nggak lihat senior dia terdahulu. Kenapa ya kok nggak nyerang Iran? Itu kan mesti ada sebabnya. Nah sekarang ini kalau gue lihat media-media massa mainstream maupun konten-konten yang ada di media massa ini mulai terlupakan bahwa Iran itu juga sama dengan Hamas tadi, mereka itu menerapkan Quran dalam kehidupan mereka dan itu hak mereka. Terus mau kamu halangi? Bagaimana aturan perang dalam Quran? Dalam Quran, dalam Islam yang dijelaskan di Al-Quran, kalian bisa mulai ayat 190-an di surat Al-Baqarah itu. Peperangan di dalam Islam itu bersifat defensif. Nah ini mulai oleh media yang ada, kan kita juga nggak menguasai media. Ini mulai dilupakan bahwa Iran itu menerapkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah buku panduan umat Islam dalam kehidupan, termasuk perang itu diatur. Itu karakternya defensif. Kalau yang ngerti defensif bertahan, bukan ofensif menyerang. Jadi Iran itu diserang bukan menyerang. Nah ketika dia sekarang, dia kan punya hak untuk membalas. Itu loh. Ya kalau kamu mau disudahi perang ya ajak ngomong Iran, terus kompensasi apa yang mau diajukan? Bilang sama Iran, saya mau perang ini dihentikan, apa syaratnya? Harus begitu. Ojo karepmu dhewe. Enggak punya etika. Ya. Nah, yang perlu gue ingatkan di sini, ayo kita terutama pengingatan kita yang perlu kita sampaikan tentunya sebatas yang kita mampu ya. Seperti gue, ini kan channel gue channel kecil ya nggak apa-apa, yang penting gue tetap berusaha ya, tetap memberikan support bahwa peperangan itu ya didahului oleh Amerika. Jadi Amerika yang ofensif, sedangkan Iran itu defensif. Kenapa? Karena Iran menggunakan Al-Quran dalam peperangan itu. Sama dengan Hamas tadi menggunakan Al-Quran. Ya, bahwa bagaimanapun tawanan perang itu harus dimanusiakan. Paham sampai di sini? Ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan diskusikan topik-topik yang lain. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.